Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran tentang kitab Qawaidul I'rab. Di sini ada bab al-jumalu wa aqsamuha, yaitu beberapa jumlah dan pembagiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasammi bil kalami wal jumlati ma afada wasani a'ammu fa'lama. Wasammi bil kalami wal jumlati ma afada wasani a'ammu fa'lama. Wasami namakanlah, bil kalami dengan nama kalam, wal jumlati dan nama jumlah. Ma kepada kalimah ini menjadi maf'ul dari wasami ini. Afada yang memberi faidah apa ma. Wasani utawi yang kedua, maksudnya yang kedua adalah jumlah. Yang pertama tadi kalam, yang kedua adalah jumlah. Jumlah iku amu lebih umum. Jumlah itu lebih umum. Fa'laman maka ketahuilah sungguh. Ini asalnya fa'laman. Ini ada nun taukidnya. Fa'laman maka sungguh ketahuilah. Ya, ini tadi afada ini menjadi silah dari ma, ini isim mausul. Kemudian qauluhu bil kalami. Nah, di sini ada kata-kata qauluhu, maksudnya ucapan atau perkataan musonif, yaitu bil kalami ini. Maksudnya apa? Yaitu kalam adalah lafadz yang disusun-susun dan disandarkan dan berfaidah serta disengaja. Contohnya qoma zaidun. Koma telah berdiri siapa Zaidun Zaid. Nah, ini adalah pengertian kalam, adalah lafadz yang disusun. Ini ada dua lafadz, koma dan Zaidun. Koma ini fi'il, Zaidun adalah fa'il. Kemudian lafadz koma Zaidun ini sudah berfaidah dan disengaja. Kalau ada orang ucap koma Zaidun tetapi tidak disengaja, seperti orang mabok atau orang yang sedang mengigau ketika tidur, itu tidak dinamakan kalam. Kemudian qauluhu wal jumlati. Ini qauluhu perkataan dari Mbah Musonif, yaitu wal jumlati, yang ini wal jumlati. Maksudnya apa? Jumlah adalah lafadz yang disusun dan disandarkan, baik berfaidah maupun belum berfaidah. Nah, bedanya antara kalam dan jumlah, kalau kalam itu berfaidah, kalau jumlah itu ada yang berfaidah dan ada yang belum atau tidak berfaidah. Contohnya in qoma zaidun. Nah, lafadz in qoma zaidun ini belum berfaidah karena ini masih syarat, belum ada jawabnya. In qoma jika berdiri siapa Zaidun Zaid. Nah, ini kan masih bertanya. Jika Zaid berdiri kan pertanyaan. Nah, kecuali kalau innya dibuang malah sudah berfaidah. Misalnya koma telah berdiri siapa Zaidun Zaid. Nah, tapi kalau ditambahi in, ini malah belum berfaidah karena ada kata jika. Nah, ada kata jika. Kalau jika kan harus ada maka. Nah, ini yang belum berfaidah. Kemudian yang sudah berfaidah ini in koma jika berdiri siapa Zaidun Zaid, koma maka berdiri siapa Amrun Amr. Jika Zaid berdiri maka Amr juga berdiri. Jadi kalau jumlah ada yang berfaidah, ada yang tidak berfaidah. Kalau kalam itu mesti berfaidah dan disengaja. Kemudian qauluhu ma'afada ini. Ma'afada kalimah yang berfaidah. Sekarang pengertian mufid adalah lafadz yang disusun dan berfaidah sempurna. Jadi kalau mufid itu faidahnya sudah sempurna. Maksudnya sempurna itu gimana? Bagi mutakalim atau orang yang berkata tidak perlu menambah perkataan. Bagi sami yang mendengar tidak perlu bertanya lagi. Misalnya ini, jika Zaid berdiri maka Amr berdiri. Ini kan si mutakalim, orang yang berbicara, tidak perlu menambah perkataan. Berbeda dengan ini, jika Zaid berdiri, kan ini belum berfaidah, maka harus ditambah. Nah, bagi sami yang mendengar itu tidak perlu bertanya. Jika Zaid berdiri, maka Amr berdiri. Kan
Orang yang mendengar tidak perlu bertanya lagi. Berbeda dengan ini yang belum berfaedah. In qoma Zaidun, jika Zaid berdiri, ada orang di sampingnya, terus ngapa kalau Zaid berdiri? Nah, kan terus mengapa, kan si pendengar atau sami di sini bertanya, terus mengapa? Nah, ini adalah qauluhu ma'afada yang ini. Kemudian wasani amu fa'laman. Maksudnya wasani yang kedua adalah jumlah. Amu lebih umum. Jadi jumlah itu pengertiannya lebih umum daripada kalam. Karena jumlah itu tidak mensyaratkan mufid, berfaedah. Tapi kalau kalam itu harus mufid. Jadi kalau kalam itu mesti jumlah. Tetapi kalau jumlah itu tidak mesti kalam. Nah, karena jumlah tadi kan tidak mufid. Nah, kalau kalam mesti jumlah, kalau jumlah tidak mesti kalam. Demikian, semoga bermanfaat. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.